Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Reda Putri dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Kali ini pertemuan ke-9 setelah UTS, kita akan membahas mengenai 55 jenis model bisnis. Tapi kita akan bahas step by step-nya, dimulai dari 10 pertama terlebih dahulu. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya. Oke. Ya, ini adalah 55 jenis model bisnis yang sudah sebenarnya pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, tapi hanya menyebutkan apa saja 55 model bisnis tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, tapi dimulai dari 10 pertama terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah add-on. Istilah add-on. Add-on ini apa sih? Seperti gampangnya adalah penambahan. Ya, add-on. Jadi penawaran inti dihargai secara kompetitif, tetapi ada banyak tambahan yang akan mendorong harga produk itu jadi naik gitu. Jadi harga produk intinya itu tidak begitu mahal, tapi tambahannya yang membuat akhirnya produk itu mahal. Dan pada akhirnya pelanggan membayar lebih dari yang diperkirakan sebelumnya, dan pelanggan mendapatkan manfaat dari penawaran variabel yang dapat mereka sesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Jadi ada yang memang dibutuhkan, ada yang enggak menurut pelanggan, ya sudah, jadi pelanggan bisa custom sendiri yang mana yang mau diambil, yang mana yang enggak. Contohnya adalah ada game ya, Sega, zaman dulu ada Sega Dreamcast, diluncurkan tahun 99 dengan harga $199, dan video gamenya dijual $50-70. Jadi harga Seganya sendiri sebenarnya nggak begitu mahal, hanya $199. Tapi setiap video gamenya ini dijualnya 50-70. Jadi kalau misalnya dia mau berganti-ganti video game, dia harus nambah dengan jumlah tersebut gitu kan, otomatis akhirnya jadi banyak. Dengan setiap pelanggan yang memiliki rata-rata banyak game, ini menghasilkan pendapatan tambahan berulang untuk Sega gitu ya. Itu contoh add-on, ada penambahan. Kemudian yang kedua, affiliation. Ya, affiliation, apa itu affiliation? Fokusnya terletak pada mendukung orang lain untuk berhasil menjual produk dan langsung mendapatkan manfaat dari transaksi yang sukses. Afiliasi biasanya mendapat untung dari semacam kompensasi bayar per penjualan atau bayar per display. Ya, perusahaan di sisi lain dapat memperoleh akses ke basis pelanggan potensial yang lebih beragam tanpa upaya penjualan atau pemasaran aktif tambahan. Jadi, contohnya di sini Amazon ya. Amazon kan seperti toko online untuk buku, ya, menggunakan model afiliasi untuk mempromosikan produk dari vendor atau pihak ketiga dari para penulisnya, ya, maupun produk mereka sendiri melalui promotor yang membayar yang mengiklan produk mereka melalui tautan yang dapat dilacak secara individu. Amazon dapat melacak setiap pengunjung situs web ke sumbernya dan karenanya memiliki transparansi beberapa banyak penjualan yang didorong oleh afiliasi. Gitu. Jadi dia menyediakan media untuk orang bisa ngiklan di situ, tapi dia keuntungannya adalah dia mendapatkan data data konsumen, jadi dia nggak perlu ada tambahan biaya pemasaran lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu Aikido. Aikido ini salah satu jenis bela diri sebenarnya, salah satu jenis nama bela diri. Aikido adalah seni bela diri Jepang, di mana kekuatan penyerang digunakan untuk melawan. Sebagai model bisnis, Aikido memungkinkan perusahaan untuk menawarkan sesuatu yang secara diametris bertentangan dengan citra dan pola pikir pesaing. Proposisi nilai baru ini menarik pelanggan yang lebih menyukai ide atau konsep yang bertentangan dengan arus utama. Ya, contohnya, ketika pasar game konsol video didominasi oleh Sony PlayStation dan Microsoft Xbox, Nintendo memperkenalkan konsol Wii dengan atribut dan fitur yang sangat berbeda dari dua produk sukses dari Sony dan Microsoft. Dengan menargetkan game yang alih-alih menargetkan game yang serius, Wii ini lebih menargetkan kelompok sasaran yang lebih luas yang memungkinkan mereka mengalami permainan yang lebih interaktif ya dan menyenangkan. Selain itu, Nintendo pertama kali memperkenalkan pengontrol nirkabel dengan detektor gerakan, menciptakan produk yang sama sekali berbeda dari pesaingnya gitu. Jadi memanfaatkan
kekuatan dari pesaing itu untuk menyerang. Kita bisa membuat hal yang lebih baru untuk melawan pesaing yang ada. Kemudian yang keempat, auction. Auction ini seperti lelang ya, sistem lelang. Lelang berarti menjual produk atau layanan kepada penawar tertinggi. Harga akhir dicapai ketika waktu akhir lelang tertentu tercapai atau ketika tidak ada penawaran yang lebih tinggi diterima. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjual dengan harga tertinggi yang dapat diterima oleh pelanggan. Pelanggan mendapat manfaat dari peluang untuk mempengaruhi harga suatu produk. Contohnya adalah eBay, Google. Ya, eBay mempelopori paradigma lelang online. Penjual dapat mendaftar produk mereka untuk tawaran awal yang sangat rendah yang memicu perhatian dari pembeli potensial. Ya, tapi abis itu bisa dilakukan lelang di sana gitu. Jadi ada proses auction. Kemudian Google menggunakan proses lelang dengan setiap permintaan pencarian. Hasil pelelangan akan menjadi apa dan dalam urutan iklan akan ditampilkan pada halaman gitu ya. Ini adalah beberapa contoh dari sistem lelang atau auction. Kemudian barter. Nah, ini adalah model bisnis yang memang sudah panjang sejarahnya dan memang dari zaman sejarah dulu itu sudah dilakukan karena belum ada nominal mata uang ya. Jadi memang menggunakan barter. Barter adalah metode pertukaran di mana barang-barang diberikan kepada pelanggan tanpa transaksi uang aktual. Di sini contohnya Pepsi. Ya, produk asing pertama yang dijual di Uni Soviet tahun 1972 adalah Pepsi. Di bawah perjanjian barter, PepsiCo menawarkan minuman Pepsi Cola-nya ke Uni Soviet dengan imbalan hak ekspor Stolih vodka ke Amerika. Jadi mereka barter antara Pepsi Cola boleh masuk ke Uni Soviet, kemudian Uni Soviet bisa mengirimkan vodkanya ke Amerika, di mana mereka diberikan hak penjualan eksklusif di pasar Amerika. Ini adalah strategi barter dari Pepsi. Kemudian selanjutnya cash machine, ya, yang ke berapa tadi ya? Tadi yang pertama, oke. Add-on, affiliation, Aikido, auction, barter. Nah, yang kelima, cash machine. Dalam konsep mesin kas, pelanggan membayar di muka untuk produk yang dijual kepada pelanggan sebelum perusahaan mampu menutupi biaya terkait. Hal ini menghasilkan peningkatan likuiditas yang dapat digunakan untuk mengamortisasi utang atau untuk mendanai investasi di bidang lain. Contohnya adalah Netflix. Ya, ini seperti sistem berlangganan lah, kurang lebih kayak gitu ya. Pelanggan berlangganan Netflix membayar biaya bulanan di muka, kurang lebih gitu. Kemudian yang keenam, cross-selling. Dalam metode ini, layanan atau produk dari industri yang sebelumnya dikecualikan ditambahkan ke penawaran sehingga meningkatkan keterampilan dan sumber daya utama yang ada. Ya, contohnya di sini adalah American Airlines. Ya, pendapatan intinya itu berasal dari penjualan tiket pesawat, tapi mereka menggunakan sistem cross-selling untuk meningkatkan pendapatan mereka per kursi. Ya, contohnya adalah misalnya belanja dalam penerbangan, kemudian penawaran layanan perjalanan tambahan, seperti misalnya ada mobil sewaan dan hotel dan lain sebagainya. Itu cross-selling. Ya, bisa juga upselling ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, crowdfunding, ya, pemodalan. Sebuah produk, proyek, atau seluruh startup dibiayai oleh banyak investor yang ingin mendukung ide yang mendasarinya, biasanya melalui internet gitu ya, crowdfunding. Ini menghubungkan antara orang yang punya ide sama dan bisa dikomersialisasikan dan orang yang punya uang atau investor. People adalah jam tangan pintar yang dikembangkan oleh People Technology Corporation. Pendanaan dilakukan melalui kampanye Kickstarter yang berjalan dari April 2012 hingga Mei 2012 dan mengumpulkan 10,3 juta dolar pada saat itu. Ini adalah proyek yang paling banyak didanai dalam sejarah Kickstarter. Ya. Oke, yang kemudian selanjutnya yang ke-8, crowdsourcing. Kalau tadi crowdfunding, yang dari sisi pemodalannya, ini source-nya atau sumber dayanya. Solusi dari tugas atau masalah diadopsi oleh orang banyak, biasanya melalui internet. Kontributor menerima hadiah kecil atau memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah jika solusi mereka dipilih untuk produksi atau penjualan gitu ya. Contohnya di sini Cisco. Cisco menerapkan crowdsourcing di perusahaannya melalui pembentukan iPrize. iPrize adalah inisiatif yang mendorong pengusaha di seluruh dunia untuk mengirimkan ide-ide inovatif dalam teknologi dan bisnis bagi Cisco untuk membiayai pengembangannya.
ya. Kemudian yang ke berapa ini? 8 ya, customer loyalty. Pelanggan dipertahankan dan loyalitas dijamin dengan memberikan nilai di luar produk atau layanan aktual itu sendiri, yaitu melalui program berbasis insentif. Tujuannya untuk meningkatkan loyalitas dengan menciptakan hubungan emosional atau hanya menghargai dengan penawaran khusus. Pelanggan terkait secara sukarela dengan perusahaan yang melindungi pendapatan di masa depan. Contohnya adalah Shell, ya. Shell ini memulai program loyalitas untuk pelanggan yang disebut Fuel Rewards, ya. Anggota mendapatkan 5 cc ya per galon untuk setiap 5 liter ya, 5 liter per galon untuk setiap $25 yang dihabiskan di stasiun Shell yang berpartisipasi. Jadi memang ada tambahan di dalamnya ketika kita konsumen membeli sebesar sekian dolar gitu ya. Ini untuk sebagai penghargaan untuk konsumen-konsumen yang loyal. Kemudian yang ke-9, digitization. Ya, digitization. Pola ini bergantung pada kemampuan untuk mengubah produk atau layanan yang ada menjadi varian digital. Contohnya di sini adalah LinkedIn. Nah, banyak nih yang punya akun LinkedIn ya biasanya. LinkedIn membawa kemungkinan ke jaringan dan mencari kontak industri yang relevan di internet. Melalui jaringan LinkedIn, pengguna dapat berkomunikasi dengan mitra bisnis potensial dan mengidentifikasi prospek baru untuk kolaborasi. Ya, intinya LinkedIn ini kan juga bisa memungkinkan menjangkau dari jangkauan yang biasanya mungkin tidak bisa terjangkau oleh kita pribadi untuk mengandalkan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memang saling terkait gitu. Jadi misalnya calon mitra bisnis dan lain sebagainya yang membutuhkan kerjasama kita gitu. Kemudian yang ke-10 direct selling, ya ini penjualan secara langsung ya banyaknya sih retail. Penjualan langsung mengacu pada skenario di mana produksi perusahaan tidak dijual melalui saluran perantara tetapi tersedia langsung dari produsen atau penyedia layanan. Contohnya adalah IKEA. Ya, produk-produk IKEA hanya tersedia di toko fisik mereka dan situs di web mereka. Toko-toko distandarisasi dalam hal penawaran dan desain, inventaris di toko, di katalog, dan di situs web sangat identik. Ini adalah direct selling. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai e-commerce dan lain sebagainya sampai dengan ke-55 jenis model bisnis tadi. Untuk pertemuan ke-9 ini, demikian terlebih dahulu, kita lanjut untuk 55 model bisnis berikutnya di video berikutnya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan melalui WhatsApp, grup, ataupun komen maupun email. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.